Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1866, memotong birokrasi. NKSC kacau balau. Kerusakan yang ditimbulkan pada kota akibat pertumpahan darah di benteng pertahanan House of Night sangatlah minimal, meskipun beberapa pertempuran sempat meluas ke jalan-jalan. Akan tetapi, pukulan yang diterima moral warga sangat berat. Berita tentang apa yang sebenarnya terjadi lambat menyebar, dan kali ini bahkan mesin propaganda pemerintah tidak yakin bagaimana menangani peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak menyenangkan itu. Karena itu, rumor liar menyebar, membuat orang-orang yang sudah cemas merasa semakin tidak aman. Memang, kebenaran sesungguhnya, dalam banyak hal, jauh lebih buruk daripada rumor yang beredar. Jalanan kota itu anehnya sepi. Orang-orang yang berani keluar berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Transportasi umum diselimuti keheningan yang mencekam. Api telah padam, tetapi pilar asap masih membumbung ke langit. Dalam suasana yang tenang itu, iring-iringan PTV Lapis Baja berhenti di depan kantor pusat pemerintah. Dan seorang wanita muda dengan mata merah menyala yang aneh melangkah keluar dari salah satu di antaranya. Biasanya, Morgan akan berganti pakaian yang pantas untuk kunjungan resmi, tetapi membuang-buang waktu untuk penampilan adalah kemewahan yang tidak dimilikinya hari ini. Jadi, dia masih mengenakan baju perangnya, jubah merahnya bergerak sedikit tertiup angin. Tangannya terbungkus sarung tangan rumit yang ditempa dari baja hitam. Hasil karyanya sangat bagus, tetapi masih terasa berat saat mencoba melakukan tugas yang lebih rumit. Sayangnya, tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengatasinya. Morgan merindukan sarung tangan kulit cetakannya. Pasukan kecil penjaga keluar dari PTV Lapis Baja, kebanyakan dari mereka adalah pengikut klan biasa, jadi kehadiran mereka hanya simbolis. Kelihatannya kompleks pemerintahan akan dikepung, yang memang menjadi tujuan sebenarnya. Sambil mempertahankan ekspresi tenang dan sedikit angkuh, Morgan menaiki tangga dan memasuki benteng. Dia mendengar suara terkesiap dan melihat para pekerja pemerintah di lobi bereaksi terhadap kedatangannya. Beberapa orang menjadi pucat, yang lain terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Dia tidak mempedulikan mereka dan melangkah maju dengan langkah percaya diri. Seorang pria yang sedikit lebih tenang memberinya hormat yang dalam. "Nona Morgan, kenapa?" Dia menatapnya dengan dingin dan melihat lelaki itu mengambil langkah mundur tanpa sadar. "Bawa aku ke ruang sidang." Dia ragu-ragu, tetapi tatapannya menjadi sedikit lebih intens, dan semua darah terkuras dari wajah pria itu. Lewat sini, Nona." Rombongannya tetap berada di lobi saat dia dikawal jauh ke dalam tanah. Ada banyak pos pemeriksaan keamanan dan cekikan yang dibentengi di sepanjang jalan. Namun, tidak seorang pun berani menghalangi jalannya atau memperlambatnya, bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa. Akan ada tarian rumit prosedur diplomatik pada hari lain, tetapi hari ini, Morgan tidak berminat. Para pembuat keputusan pemerintah kemungkinan besar juga telah memberikan izin. Tak lama kemudian, ia memasuki ruang konferensi yang luas. Ruangan itu tampak sangat biasa, mengingat tujuannya, tetapi itulah intinya. Pemerintah sangat mementingkan utilitas dalam segala hal yang dilakukannya, seolah-olah ingin terus-menerus mengingatkan anggotanya tentang tujuan dan fungsi mereka. Ada beberapa lusin orang di dalam ruangan, berkumpul di sekitar meja proyeksi, baik yang biasa-biasa saja maupun yang sudah bangkit. Pemerintah tidak membeda-bedakan antara keduanya, dan para pemimpinnya merupakan campuran dari mereka yang membawa mantra mimpi buruk dan mereka yang tidak. Faktanya,
Kanselir saat ini adalah orang biasa-biasa saja, seperti yang sebelumnya. Namun Morgan tidak memerhatikannya. Sebaliknya, dia fokus pada 5 orang. Wake of Ruin, Dream Merchant, Soul Reaper, Nightingale, dan Raised by Wolves. 5 Sein pemerintah. Orang-orang di ruang konferensi baru saja terlibat dalam diskusi panas beberapa saat yang lalu. Tetapi ketika dia masuk, mereka semua terdiam, menatapnya dengan ekspresi yang bervariasi dari waspada hingga cemas. Morgan tersenyum ramah kepada mereka, lalu mengambil kursi, menariknya menjauh dari meja, duduk, dan dengan santai menyilangkan kakinya. Dia berada di wilayah mereka dan kalah jumlah, dengan tatapan tajam yang menusuk ke arahnya seperti bol. Namun, tampaknya para pemimpin pemerintah adalah yang gugup. Morgan tetap tenang. Hadirin sekalian, senang bertemu dengan kalian semua. Ada beberapa saat keheningan yang menegangkan, lalu kanselir melirik Wake of Ruin sebentar. Pria tua itu, yang sama tidak menyenangkannya seperti sebelumnya, menatapnya dan menggertakkan giginya. Apa yang kau inginkan? Sein Morgan? Dia membalas tatapan tajamnya dengan tatapan dingin miliknya. Langsung ke intinya, ya. Senang bertemu denganmu juga, Sein Chol. Dia mengejek. Apakah kalian datang untuk berbasa-basi? Seperti yang kalian lihat, kami sedang sibuk. Ekspresinya menjadi gelap, memperlihatkan sedikit kemarahan yang hampir tak tertahan. Terima kasih padamu dan klanmu yang hebat. Biasanya dia akan bersikap lebih sopan. Namun hari ini, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Wake of Ruin tampaknya kesulitan untuk tetap tenang. Morgan mengangkat alisnya, seolah benar-benar bingung. Klan saya, tentu saja, Anda tidak menyalahkan tindakan kriminal para ekstremis Song itu pada keluarga saya. Dia menggelengkan kepalanya tanda putus asa. Pertama, mereka melancarkan serangan tak beralasan terhadap saudariku, selama krisis Gate, tak kurang. Kemudian, mereka membantai para anggota bangsawan dari House of Night yang termasyhur dan membuat dunia menjadi kacau. Bagiku, ayahku dan para anggota terhormat dari keluarga besarku adalah satu-satunya yang sungguh-sungguh berusaha menghentikan kejahatan para teroris Song ini. Namun, aku tidak disambut dengan hangat di sini. Sebaliknya, aku diperlakukan dingin. Orang tua itu menatapnya dengan pandangan muram. Jangan sarkastis, gadis. Aku sudah berjuang melawan mantra mimpi buruk sejak lama sebelum kau lahir. Aku melihat House of Night didirikan, dan sekarang, aku melihatnya runtuh. Tentunya, kau mengerti apa artinya itu bagi nasib umat manusia? Ah, untuk apa aku repot-repot? Mungkin tidak. Kalian semua tampaknya sudah kehilangan akal. Dia menggelengkan kepala dan mendesah berat, tiba-tiba tampak semakin tua. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Morgan mengedipkan bulu matanya beberapa kali, memandang sekeliling ruangan dengan ekspresi polos. Pandangannya tertuju pada Soul Reaper, Raised by Wolves, dan Nightingale selama sepersekian detik lebih lama dibanding pandangan yang lain. Lalu, dia tersenyum kecil. Yah, kau tahu, ayahku menyuruhku pergi dan mencari beberapa orang suci. Budak Bayangan bab 1867, Quid pro quo. Ada beberapa saat hening setelah ucapan Morgan. Wake of Ruin mengamatinya dengan saksama, lalu mengejek. Kamu tidak bisa serius. Senyum tipis tersungging di wajah Morgan sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Sentuhan kelucuan juga hilang dari matanya, hanya menyisakan intensitas dingin. Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa tenggelam dalam rasa tajam yang mencekam, seolah-olah setiap sisi dan permukaan di sini tiba-tiba menjadi tajam. Beberapa anggota elit pemerintah yang biasa-biasa saja tampak pucat.
Morgan mendesah dalam-dalam. Mengapa aku tidak bisa serius? Jika ada yang salah, menurutku kaulah yang gagal memahami kenyataan situasimu, Santocor yang terhormat. Dia perlahan-lahan menatap wajah para pejabat tinggi pemerintahan dan berkata, suaranya tanpa nada geli, wilayah malam telah dikuasai oleh Song. Benteng-benteng mereka telah ditaklukkan, para penguasa mereka telah mati, dan mayat-mayat orang suci mereka dikenakan seperti jas oleh monster gila. Itulah nasib yang telah disiapkan bagi mereka yang dengan bodohnya berharap untuk berpegang teguh pada kepura-puraan netralitas dalam perang antara keluargaku dan Ratu Cacing. Dia tersenyum sinis dan menambahkan dengan suara yang tenang sekaligus tajam, kau pasti sudah bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apa yang terjadi pada kita sekarang setelah Qi Song menunjukkan kesediaannya untuk melakukan apapun demi memenangkan perang ini? House of Night menolak untuk memihak, dan pada akhirnya, pilihan dibuat untuk mereka. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hal yang sama tidak akan terjadi padamu? Apa yang membuatmu yakin bahwa kau tidak akan menjadi orang berikutnya yang dihancurkan olehnya? Wake of Ruin terdiam dengan jawabannya, seolah tidak yakin harus berkata apa. Ekspresinya gelap. Morgan menggelengkan kepalanya dengan nada jijik. Mereka yang tidak dapat mengikuti arus waktu akan tenggelam olehnya. Kalian sudah selangkah di belakang, dan kalian sudah tidak punya pilihan. Kenetralan kalian adalah sesuatu dari masa lalu, sekarang, itu adalah kemunafikan yang terbaik, dan ketidakmampuan yang terburuk. Klan-klan besar mungkin telah memulai perang, tetapi itu tidak berarti bahwa yang lain dapat lolos darinya. Nasib umat manusia akan ditentukan oleh siapa yang mengklaim kemenangan di Godgrave, dan itu berarti nasib kalian juga. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat kalian putuskan adalah pihak mana yang akan kalian tundukkan. Lelaki tua itu melotot ke arahnya. Sudut mulutnya berkedut, dan dia meludah dengan marah, dan siapa yang salah? Namun, sebuah suara tenang memotongnya. Soul Reaper Jet yang sedari tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Tidak ada gunanya menyalahkan, Saint Chol. Morgan memandang wanita cantik nan menyeramkan itu. Jet bersikap dingin dan tenang, dengan mata biru sedingin es dan rambut hitam legamnya yang pendek. Reputasinya memang sedikit menyeramkan, tetapi juga tangguh. Di atas segalanya, ia dikenal karena kompetensinya yang tak kenal ampun. Morgan tidak begitu mengenal Soul Reaper, tetapi mereka pernah bertempur berdampingan dalam pertempuran Black Skull dan kemudian di Nigma Desert. Dia memiliki kesan yang baik tentang Saint pemerintah. Jet itu masuk akal. Seolah menggemakan pikirannya, wanita dingin itu mengalihkan pandangannya ke Morgan dan berkata dengan malas, pilihan kata-katamu agak mengejutkan, Lady Morgan. Kau mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada seseorang. Namun, aku lebih suka melihatnya sebagai keharusan untuk mendukung seseorang. Bagaimanapun, para penguasalah yang membutuhkan kekuatan kita, bukan sebaliknya. Soul Reaper tersenyum dingin dan bertanya, jadi, mengapa kita harus memilih untuk mendukung Valor daripada Song? Lagi pula, peluangnya tampaknya tidak berpihak pada Sword Domain saat ini. Morgan membalas senyuman itu. Benar-benar masuk akal. Jet hampir mengira hal ini akan terjadi. Mungkin memang begitu, tidak sulit menebak apa langkah Valor selanjutnya. Karena Qi Song adalah makhluk yang menjijikkan, binatang buas yang tidak seharusnya dibiarkan lahir. Kau tahu apa aspeknya? Dan seperti apa kerajaannya nanti. Dia tidak peduli apakah dia memerintah yang hidup atau yang mati. Jadi, apakah kau benar-benar percaya padanya untuk menjaga manusia tetap hidup? Soul Reaper Jet menatapnya dalam diam selama beberapa saat, lalu bersandar dan terkekeh.
Sungguh ironis untuk mengatakan hal itu kepada saya, dari semua orang. Terima kasih, Lady Morgan. Saya menghargai selera humor Anda. Sekarang, bisakah kita mendengar alasan sebenarnya? Morgan tersenyum. Senang rasanya dihargai. Tentu. Pertama-tama, 3 dari kalian berada dalam mimpi buruk bersama orang yang sedang berbaris menuju bastion saat ini. Kalian tahu apa yang mampu dilakukannya, dan bahwa ia tidak terbebani oleh masalah moralitas, belas kasih, atau kesopanan manusia. Ada jutaan orang yang tinggal di bastion, aku bisa mempertahankan kastil, tetapi aku tidak bisa melindungi kota ini sendirian. Saint Athena, kau telah menghabiskan 4 tahun terakhir tinggal di sana. Apakah kau benar-benar merasa nyaman berdiam diri dan tidak melakukan apapun sementara orang itu telah dibebaskan di Sword Domain? Apakah kalian semua merasa nyaman? Dibesarkan oleh serigala menatapnya dengan tajam, namun tak berkata apapun. Para pemimpin pemerintahan pun terdiam, ekspresi mereka lelah. Hanya Soul Reaper yang tampak tidak peduli. Agak lucu mendengar seorang anggota klan Valor menceramahi kita tentang moralitas dan belas kasih, tapi tidak apa-apa. Itu memang alasan yang masuk akal, meskipun agak lemah. Apalagi, Morgan mengangkat bahu dan menatap Saint Tane, sang pedagang mimpi, sang transenden flamboyan dengan kecenderungan ambigu yang duduk di sebelah kanselir, tampak cemas. Nah, Saint Tane yang terhormat di sini membantu kita menyembunyikan kepergian Pulau Gading dari bastion sebelumnya. Mempertimbangkan hal itu, klan Song mungkin sudah berasumsi bahwa pemerintah bersekutu dengan Sword Domain. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak sedang mempersiapkan tindakan untuk menghukum kalian semua atas dugaan penipuan itu saat kita berbicara? Karena kalian sudah terancam dihukum atas kejahatan yang tidak kalian lakukan, sebaiknya kalian terus maju dan melakukannya. Mata Saint Tane yang penuh maskara dan cat membelalak lebar. Itu, kau memaksaku? Kau punya pengaruh karena insiden pembunuhan itu? Morgan mengangkat bahu acuh tak acuh. Faktanya adalah hal itu memang terjadi, dan saudara perempuan Song itu sangat pendendam. Sambil memberi senyum kepada Saint yang marah itu, dia melihat kembali ke Soul Reaper Jet dan menambahkan dengan nada serius, alasan yang paling penting adalah, aku punya sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Soul Reaper mengangkat sebelah alisnya. Oh, Morgan mengangguk. Dia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Aku memiliki sisa-sisa House of Night. Seketika, terjadi keheningan di ruangan itu. Ekspresinya tidak berubah. Mereka semua dalam perawatanku, termasuk sejumlah besar Ascended yang selamat. Kau seharusnya panik tentang hal itu sebelum aku tiba. Lebih dari apapun. Bukankah kau sangat membutuhkan mereka untuk memandu konvoi angkatan laut menyeberangi lautan? Tanpa Nightwalker, infrastruktur dunia nyata akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dan akulah yang mengendalikan mereka sekarang. Morgan menatap Soul Reaper, lalu Saint Chor, dan akhirnya ke Chancellor. Mengingat sifat musuhku, aku tidak begitu membutuhkan mereka. Mengirim mereka untuk melawan orang itu hanya akan membuatnya lebih kuat. Tapi, aku memang butuh prajurit transenden yang kuat untuk membantuku mempertahankan domain ayahku. Ada keheningan yang panjang. Morgan tetap tidak bergerak, tubuhnya rileks. Ekspresinya tidak menunjukkan emosi apapun. Akhirnya, kanselir menghela napas berat. Dengan banyaknya orang yang telah terbangun akibat perang, situasi di dunia nyata sudah sangat buruk. Seseorang harus mempertahankan pusat populasi dari gerbang yang terbuka dan memimpin pasukan kita. Jadi, tiga orang suci dari pemerintah akan mendukungmu, Lady Morgan. Tidak lebih. Dia mengamatinya sejenak,
lalu mengangguk dengan anggun dan sopan. Senang berbisnis dengan Anda, Kanselir. Waktu sangatlah penting, jadi maafkan saya jika saya tidak bisa menghadiri formalitasnya. Saya akan segera membawa ketiga orang suci itu. Pria itu menatapnya dengan pandangan muram selama beberapa saat. Senang sekali bertemu denganmu, Lady Morgan. Kenetralan, memang, adalah sebuah mitos. Jika sebelumnya tidak demikian, sekaranglah saatnya. Budak Bayangan bab 1868, Pasukan Ekspedisi. Perkemahan pasukan ekspedisi sangat berbeda dari perkemahan pangkalan pasukan pedang. Tempat itu ramai dan luas, dikelilingi pagar kayu dan banyak sekali orang yang terbangun menjaga temboknya. Namun, skalanya jauh lebih kecil, dan tidak ada bangunan permanen. Perkemahan itu berpindah-pindah bersama para prajurit, yang terus maju ke hamparan Godgrave yang mematikan setiap beberapa hari. Tidak ada menara gading atau gerbang mimpi, jadi tidak ada yang menghalangi pemandangan langit yang berawan. Awan yang bersinar selalu ada di sana, di atas para prajurit, mengingatkan bahwa kematian yang membara itu hanya berjarak satu embusan angin saja. Hamparan dataran tulang antara pasukan yang maju dan kamp utamanya telah dibersihkan dari hutan yang ganas. Hutan itu telah dikalahkan, ditaklukkan, dan dibakar menjadi abu. Retakan yang mengarah ke Hollows, sumber serangan hama merah, kini dikelilingi oleh garnisun prajurit manusia. Para prajurit itu bertugas sebagai pembasmi yang kejam, terus-menerus menghancurkan sulur-sulur yang digunakan hutan untuk menjangkau permukaan berulang kali. Karena tidak mendapatkan cahaya dan kehangatan, Hollow yang kelaparan itu sudah mulai berubah. Death Zone pasti akan segera melancarkan serangan balik terhadap para penyerbu manusia, tetapi pada saat itu, otoritas para penguasa sudah akan menyebar ke kedalaman tulang-tulang dewa yang telah mati. Oleh karena itu, Hollow yang mengerikan itu juga akan ditaklukkan. Sunni, Nephis, dan para orang suci dari pasukan pedang bergerak cepat dari satu pos pemusnahan ke pos lainnya. Mencapai perkemahan pasukan ekspedisi dalam beberapa jam, perjalanan yang sama akan memakan waktu berhari-hari bagi para prajurit yang terbangun. Tetapi mereka memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Lokasi kamp saat ini dekat dengan tepi dataran tulang selangka, di tempat tulang rusuk timur pertama lewat di bawahnya. Jadi, Sunni bisa melihat lautan daun merah terang membentang ke selatan jauh di bawahnya, terhubung ke sesuatu yang tampak seperti pegunungan yang menjulang di kejauhan. Itulah Breastbone Ridge yang agung, tujuan pasukan ekspedisi. Pasukan pedang bisa saja mengikuti tulang selangka ke arah barat, hingga akhirnya terhubung dengan Ridge. Tetapi menyeberang ke tulang rusuk pertama dan melintasinya akan menyelamatkan mereka dari pertempuran yang melelahkan selama beberapa hari. Jadi, sebuah lift panjang saat ini sedang dibangun di lereng tulang, yang mengarah ke hutan di bawahnya. Hutan itu sendiri terbakar, dan dinding asap mengepul darinya ke awan yang bersinar. Godgrave adalah tempat yang sangat panas meskipun langit mendung, tetapi di sini, udaranya bahkan lebih panas. Sunni bisa merasakan butiran-butiran keringat mengalir di kulitnya di bawah cangkang onyx mantel yang seperti batu. Sebagian besar orang suci telah melepaskan lapisan luar baju zirah mereka. Mengenakan pakaian tipis, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mengikuti contoh mereka. Dia dapat menikmati pemandangan Nephis dari baju zirah lempeng terbarunya, yang merupakan suatu penghiburan. Sunni melirik sejenak ke hamparan api yang membakar First Rib, lalu mengikutinya ke perkemahan. Suasana di sini jauh lebih berat dan tenang daripada di base camp. Kewenangan Raja Pedang tidak menyebar sejauh ini ke barat, jadi para prajurit sendirian. Ada tenda dan bangunan sementara, tetapi banyak yang hanya duduk di tanah,
berlumuran jelaga dan dengan tatapan lelah. Penyok dan retakan menutupi baju besi mereka, dan banyak yang berlumuran darah kering. Mereka yang mengalami luka serius akan dirawat oleh para penyembuh. Tetapi luka gores kecil tidak sepadan dengan pemborosan esensinya, paling banter, mereka akan menerima perawatan yang biasa-biasa saja. Luka-luka dan kelelahan perlahan-lahan terakumulasi, begitu pula trauma mental karena harus melawan kekejian hutan yang mengerikan setiap hari. Sementara itu, kurangnya waktu malam telah mendatangkan malapetaka pada tidur dan persepsi orang terhadap waktu. Semua orang di sini tidak sabar menunggu giliran untuk kembali ke perkemahan utama tentara, di mana mereka bisa beristirahat dan memulihkan diri dengan relatif aman. Jauh dari mimpi buruk yang mengerikan dan tak henti-hentinya akibat serangan hama merah. Sepertinya mereka tidak tahu. Berita tentang invasi Mordred ke Sword Domain belum sampai ke pasukan ekspedisi. Begitu sampai, suasana hati para prajurit akan semakin memburuk. Namun saat ini, mereka senang dan lega melihat Sains kembali. Nevis berjalan melintasi perkemahan dengan percaya diri, menanggapi hormat para prajurit dengan anggukan sesekali. Tak lama kemudian, mereka sampai di tenda komando, yang untungnya didinginkan oleh memori khusus. Skytide dan Saint Roan, serta beberapa yang lain, sudah menunggu di sana. Santo Tiris tampak lelah, tetapi sikap tegasnya tetap sama. Para perwira tinggi pasukan ekspedisi telah diberitahu tentang perubahan struktur komando pasukan dan alasan mengapa Morgan tidak kembali. Jadi, Nevis langsung memulai diskusi strategi. Waktu tidak menunggu siapapun. Suaranya tenang dan berwibawa, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan di mata abu-abunya yang mencolok. Singkatnya, kita perlu mempercepat jadwalnya. Para Sein yang berkumpul menatapnya dengan ragu. Akhirnya, Summer Knight berbicara dengan nada tenang, kita sudah mengerahkan pasukan sekuat tenaga. Ketidakhadiran Lady Morgan niscaya akan memengaruhi efektivitas keseluruhan pasukan. Apakah bijaksana untuk mengintensifkan serangan di saat genting ini? Bukankah sebaiknya kita memperlambatnya selama beberapa hari? Nevis menatapnya dengan pandangan tanpa emosi. Itu akan menjadi keputusan yang baik jika keadaan memungkinkan. Namun, situasinya telah berubah. Kita tidak lagi memiliki keunggulan dalam perang ini, dan waktu tidak berpihak pada kita. Berjalan lambat dan mantap adalah kemewahan yang tidak dapat kita lakukan, jadi kita harus bertindak cepat. Aku bertekad untuk menaklukkan benteng pertama dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu. Wajah para orang suci berubah muram. Summer Knight mengamati Nevis beberapa saat, lalu meringis dan mengalihkan pandangan. Bagaimana menurut Anda agar kita dapat mematuhi jadwal itu? Nyonya, Nevis memandang peta Godgrave yang terletak di atas meja di depannya, lalu menelusuri garis melintasi Fesrip dan bagian utara Breastbone Ridge. Kita mungkin telah kehilangan kekuatan adikku, tetapi penguasa bayangan kini bersama kita. Aku dapat meyakinkanmu bahwa kekuatannya sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi jeda dalam pertempuran melawan hutan. Dia menghadap para orang suci dan berkata dengan tenang, kita akan membagi pasukan ekspedisi menjadi 3 kelompok perang. 1 kelompok akan dipimpin oleh saya, 1 kelompok oleh Sir Gilead, dan kelompok terakhir oleh Lord Shadow. Kelompok pertama akan memimpin serangan ofensif sementara 2 kelompok lainnya beristirahat. Setiap 8 jam, pasukan baru akan menggantikan pasukan yang sudah tidak berdaya. Dengan maju dalam 3 shift, kita akan dapat mempertahankan kecepatan yang jauh lebih cepat. Selain itu, dia menggerakkan jarinya ke titik tertentu pada peta.
Kita akan menggeser area target ekspedisi dari celah besar dekat tulang rusuk ketiga ke celah kecil dekat tulang rusuk kedua. Pasukan penakluk harus berjalan lebih jauh melalui Hollows untuk mencapai lokasi benteng yang diasumsikan, tetapi itu akan menghemat waktu seminggu untuk bertempur melawan hutan. Ada gelombang bisik-bisik di antara para orang suci. Mereka tampaknya telah menerima rencana Nef, meskipun implikasinya mengerikan. Akan tetapi, ada masalah lain yang ada dalam pikiran mereka. Akhirnya, Santo Tirislah yang berbicara, tanpa mencampur kata-kata. Kami percaya padamu dan Summer Night, Nona. Kalian berdua telah membuktikan kompetensi dan keberanian kalian dalam banyak kesempatan. Namun, Lord Shadow adalah orang asing bagi kami. Lebih dari itu, dia adalah tentara bayaran. Mengapa menugaskannya untuk memimpin kelompok perang ketiga? Nevis membalas tatapan dingin Skytide dengan tenang. Jawabannya sederhana, karena tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Ada pertanyaan lagi? Para orang suci saling memandang tanpa suara. Setelah beberapa saat, mereka menggelengkan kepala. Santo Jes dari Dagonet menatap Sunni dengan pandangan ingin tahu. Orang tua itu tersenyum ramah dan bertanya dengan nada ringan, apakah kamu benar-benar sehebat itu? Sunni menatapnya dari balik topeng Weaver, lalu menggelengkan kepalanya. Siapa? Aku bahkan tidak tahu cara memegang pedang. Ujung pedang yang runcing seharusnya diarahkan ke musuh, kan? Atau tunggu, apakah sebaliknya? Saint Jes menatapnya lama. Ya ampun. Akhirnya, seseorang dengan selera humor. Budak Bayangan bab 1869, Mesin Perang. Beberapa jam kemudian, mesin perang besar Sword Domain mulai bergerak. Perkemahan itu dipenuhi dengan banyaknya prajurit yang dipanggil oleh gemuruh genderang perang yang mengerikan. Puluhan legiun berkumpul dalam formasi berbaris dan berjalan keluar dari tembok benteng, membuat tanah bergetar. Tenda-tenda dibongkar, bangunan sementara dibongkar. Bahkan pagar kayu yang tinggi pun dibongkar, pasak-pasak yang tajam akan diangkut bersama pasukan dan diangkat untuk membentuknya kembali di tempat perkemahan berikutnya. Para prajurit yang terbangun bergerak dalam kekacauan yang anehnya teratur. Banyak sekali ekos yang ikut bergerak, beberapa menarik kereta berat, beberapa untuk menemani tuan mereka ke medan perang. Skala yang sangat besar dan tontonan yang suram dari semua itu sungguh menakutkan. Merasakan suara dentuman drum bergema di tulang-tulangnya, Sunni tak kuasa menahan diri untuk membiarkan jantungnya merespons ketukan rendah dan menggetarkan itu. Darah mengalir lebih cepat di pembuluh darahnya, semakin panas, namun, tiba-tiba hawa dingin menyentuh kulitnya. Dia telah menyaksikan dimulainya kampanye penaklukan dari Kepulauan Gading, tetapi dia belum melihat pasukan ekspedisi beraksi sampai sekarang. Itu adalah pemandangan yang megah, suram, dan tak terlupakan. Kutukan. Sunni tidak asing dengan perang, dan telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran militer besar-besaran. Namun, bahkan pertempuran berskala paling besar di Antartika tidak dapat dibandingkan dengan serangan penaklukan oleh Sword Army dalam hal dampak, kekaguman, dan skalanya. Sementara itu, ia ditugaskan untuk memimpin sepertiga dari pasukan tempur yang besar ini. Sunni adalah salah satu petarung paling berpengalaman di dunia dan memiliki banyak pengalaman dalam memimpin pasukan. Namun, ia meluangkan waktu sejenak untuk menyadari betapa aneh dan tidak pantasnya fakta bahwa ia telah dipercayakan dengan tugas ini. Namun sekali lagi, perang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, tidak ada seorang pun yang benar-benar cocok untuk tanggung jawab ini di luar sana, tidak di pasukan pedang, dan tidak di antara para jagoan musuh. Dia tidak lebih buruk dari yang terbaik.
Namun, jika ada satu kelemahan mencolok yang dimiliki Sunni, itu adalah bahwa ia tidak terintegrasi dengan baik dalam pasukan ekspedisi seperti halnya Nevis dan Summer Night. Untungnya, ia bertanggung jawab atas kelompok perang ketiga, yang berarti bahwa ia memiliki waktu 16 jam untuk mengamati dua lainnya beraksi dan membiasakan diri dengan para prajurit yang akan ia pimpin ke medan perang. Geografi itu sendiri memberinya pemandangan yang indah dari medan perang yang meluas. Jauh di bawah, hutan yang menutupi permukaan tulang rusuk pertama telah berubah menjadi abu, dan sekarang menyebar lagi dari celah-celah tulang purba. Orang bisa melihat dengan mata telanjang serbuan pertumbuhan tanaman berwarna merah terang melahap permukaan putih dataran rendah. Hama merah menyebar dari beberapa sumber, meluas dengan cepat ke segala arah. Di sana-sini, noda merah menyala tumbuh cukup besar untuk menyatu, membentuk hamparan luas hutan yang sedang pulih. Akan tetapi, sebelum hutan benar-benar dapat menguasainya, pasukan perang pertama menyerbunya bagaikan air pasang. Dari kejauhan, bentrokan antara penjajah manusia dan kengerian penduduk asli Godgrave tampak berskala besar, tetapi lambat dan jinak. Namun, Sunni tahu lebih baik, ia telah memperluas indera bayangannya jauh dan luas, sehingga ia bisa merasakan betapa dahsyat dan mengerikannya pertempuran itu. Kelompok perang tersebut terdiri dari puluhan ribu prajurit yang telah bangkit, ratusan master, dan selusin sein. Mereka tersebar di sepanjang garis depan pertempuran yang luas, maju terus ke celah terdekat. Sulit untuk menyebarkan Awaken sebagai formasi yang kohesif. Karena setiap prajurit memiliki aspek yang unik, dalam pasukan tempur sebesar itu, mereka dibagi menjadi beberapa unit berdasarkan karakteristik umum kemampuan mereka. Mereka yang memiliki kekuatan peningkatan fisik membentuk barisan depan, prajurit yang mampu melakukan serangan jarak jauh dikelompokkan bersama, dan seterusnya. Formasi itu, pada dasarnya, longgar dan fleksibel. Tidak ada dinding perisai yang kokoh atau barisan tombak yang rapat, karena struktur yang kaku akan mencegah para prajurit mengekspresikan aspek mereka sepenuhnya. Cara penempatan pasukan seperti itu sangatlah optimal, namun memberi banyak tekanan pada perwira menengah, yang harus memiliki pikiran tajam dan pemahaman mendalam tentang taktik agar dapat mengatur rentang formasi keseluruhan dengan cukup cerdik. Menakjubkan. Untungnya bagi Sunni, pasukan pedang sangat disiplin dan sangat cakap. Inti pasukan ini, bagaimanapun juga, terdiri dari para veteran berpengalaman dari Valor Crusaders, kampanye penaklukan terkenal yang telah berlangsung selama beberapa dekade, membawa banyak wilayah alam mimpi ke tangan manusia. Para ksatria dan pengawal keberanian, serta banyak pengikut klan bawahan, sangat akrab dengan peperangan semacam ini, meskipun mungkin tidak dalam skala seperti itu. Meskipun jumlah yang terbangun dan yang menguasai telah meledak sejak rantai mimpi buruk, dan para prajurit yang berpengalaman kini menjadi minoritas. Legiun-legiun tersebut disusun secara khusus sedemikian rupa sehingga para veteran ditugaskan untuk mengawasi rekrutan yang belum berpengalaman. Sehingga seluruh pasukan memiliki kompetensi yang sama. Hasilnya berbicara sendiri, hutan belantara perlahan-lahan, tetapi tak terelakkan, didorong mundur dan dibakar. Setelah mengamati pertempuran itu sebentar, Sunni menyimpulkan bahwa ia bisa menjadi komandan yang efektif untuk pasukan semacam itu, secara teori. Tentu saja, ia butuh beberapa bulan untuk benar-benar mempelajarinya. 16 jam sangatlah tidak cukup untuk mencapai hasil yang dapat diterima, jadi, tidak ada gunanya mencoba. Untungnya, dia tidak benar-benar membutuhkannya. Para perwira tingkat menengah sudah lebih dari cukup mampu untuk mengatur para prajurit dan menjaga formasi agar tidak berantakan.
Perannya berbeda, ia harus menciptakan kondisi bagi kelompok perang untuk menghadapi ketakutan akan serangan merah dari posisi yang paling menguntungkan. Jauh di bawah, ada titik-titik kekerasan yang menakutkan di depan formasi yang terus maju. Titik-titik kekerasan ini berpusat di sekitar para orang suci dan pasukan elit yang mendukung mereka. Mereka adalah orang-orang yang melenyapkan musuh yang paling berbahaya. Menghadapi ancaman yang paling mengerikan, dan memastikan bahwa kelompok perang hanya berperang melawan bahaya yang dapat mereka tangani. Titik api yang paling berdarah dan menakutkan adalah saat Nephis dan Firekeeper bertarung. Api putih bergulung-gulung seperti ombak, dan seluruh hutan belantara musnah. Mayat-mayat para kekejian berkerumun di semak-semak merah berubah menjadi abu. Nephis bergerak secara strategis dari satu krisis ke krisis lainnya, menyelesaikannya sebelum bahaya dapat menimpa formasi utama. Kecepatan yang ia tetapkan benar-benar tak kenal ampun. Ia harus menghadapi dan menghancurkan kengerian yang mematikan dan bahaya yang berbahaya tanpa jeda, satu demi satu. Serangan gencar mereka terus-menerus dan mengerikan, dan bahkan dengan kekuatannya yang besar, dia hampir tidak dapat memenuhi tuntutan mematikan di medan perang. Itulah sebabnya dia juga mengarahkan para orang suci lainnya yang menyertai rombongan perang. Mengirim mereka untuk menangani ancaman-ancaman yang tidak dapat dia tangani tepat waktu seperti seorang konduktor yang gesit. Selama Nephis melakukan bagiannya dengan baik, dia tidak perlu melibatkan diri secara pribadi dengan formasi utama. Sunni mengerutkan kening di balik topeng. Dia juga bisa melakukan itu. Masalahnya adalah intensitas pertempuran itu benar-benar mengerikan. Dan sementara Nephis bertahan untuk saat ini, dia masih punya waktu 7 jam lagi sebelum Summer Night dan kelompok perang kedua menggantikan pasukannya yang lelah. Dan ini baru hari pertama dari hari-hari berikutnya. Pertumpahan darah tidak akan berhenti sampai mereka menyeberangi rip pertama, mendaki Breastbone Ridge, dan mendorong hutan cukup jauh ke selatan untuk mencapai celah yang ditentukan. Menurut perhitungan Sunni, setiap kelompok perang harus memimpin serangan setidaknya selusin kali, atau, kemungkinan besar, lebih dari 20 kali. Apakah para prajurit akan mampu bertahan dalam maraton yang mengerikan itu? Bagaimana dengan para orang suci? Ada masalah lain juga. Nephis memiliki Firekeeper untuk mendukungnya dan membantu para Saint lainnya dalam kelompoknya. Sebuah kekuatan inti yang terdiri dari para elit berpengalaman yang membantunya tetap mengendalikan medan perang. Sir Gilead juga memiliki kelompok elit serupa yang mendukungnya, para veteran yang paling berpengalaman dan terampil di antara para Knight of Valor akan mengikutinya ke medan perang. Namun, Sunni tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sebaliknya, dia punya Saint, Vien, dan Serpent. Budak Bayangan bab 1870, Kemajuan Karir. Akhirnya, tiba giliran Sunni untuk memasuki pertempuran. Saat itu, pasukan ekspedisi telah mendorong hutan beberapa kilometer jauhnya dari lereng dataran tulang selangka. Sebuah kamp sementara didirikan di dekat sistem lift besar yang digunakan tentara untuk turun ke dataran rendah. Dan para prajurit dari kelompok perang pertama tertidur lelap meskipun udara panas yang menyesakkan, tubuh mereka yang lelah dipenuhi keringat. Serpihan abu beterbangan di udara. Saat itu, Sunni telah mengganti topeng Weaver dengan Definitely Not Me, membentuk memori yang lebih rendah agar menyerupai memori ilahi. Setelah beberapa saat ragu, ia juga memerintahkannya untuk mengubah warna rambutnya menjadi putih. Itu sedikit nostalgia, namun, alasan dibalik pesta topeng yang tiba-tiba itu sepenuhnya pragmatis. Setelah melihat Nephis dan Gilead memimpin kelompok mereka ke medan pertempuran, dia menyadari bahwa penting untuk tidak hanya membunuh makhluk mimpi buruk, tetapi juga terlihat membunuh mereka oleh para prajurit.
pemandangan komandan mereka yang bertempur dapat menanamkan kekuatan pada para prajurit. Dengan syarat bahwa sang komandan merupakan sosok yang mengancam di medan perang. Baik Nevis maupun Summer Night sangat terlihat kemanapun mereka pergi. Nevis mengenakan baju besi putih, rambut perak, dan cahaya yang menyilaukan. Sir Gilead hanya terbuat dari cahaya saat ia mengambil wujud transendennya. Namun, Sunni bagaikan gumpalan kegelapan saat ia bertarung. Mengingat mobilitasnya yang buruk, para prajurit hampir tidak dapat mengetahui di mana ia berada. Oleh karena itu, ia menggunakan sihir yang diwarisi Definitely Not Me dari Autumn Leaf untuk mengubah warna rambutnya. Mudah-mudahan, itu akan sedikit meringankan masalahnya. Sunni juga telah membahas pertempuran yang akan datang dengan para orang suci yang ditugaskan ke kelompok perangnya. Ada 8 dari mereka, semuanya berasal dari klan bawahan Valor. Dia tidak memiliki kesan sebelumnya tentang sebagian besar dari mereka, kecuali Saint Rivalen dari Aegis Ross, yang merupakan ayah dari Master Tristan muda, yang pernah dikalahkan Sunni dalam duel. Saint Rivalen, yang juga dikenal sebagai Shield Wall, memiliki aspek yang unggul dalam pertahanan dan pengendalian medan. Keduanya merupakan kualitas yang berguna dalam pertempuran seperti ini, jadi Sunni memiliki harapan besar padanya. Dia hampir menduga bahwa para orang suci warisan yang sombong akan enggan mematuhi orang asing tanpa latar belakang seperti dirinya, tetapi mereka menerima wewenangnya secara diam-diam. Kata-kata yang diucapkan oleh Nevis tampaknya memiliki efek yang diinginkan. Semua transenden adalah prajurit yang ditempa oleh pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka yang telah menemui kematian menghormati kekuatan di atas segalanya. Mereka juga profesional, dan tahu pentingnya disiplin bagi pasukan militer. Dalam pertempuran, tidak ada waktu untuk meragukan perintah dan mempertanyakan atasan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus mempercayai komandan mereka dan berharap bahwa atasan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Beruntungnya, Sunni sangat berpengalaman dalam segala hal yang berhubungan dengan pembantaian. Rombongan perang berangkat maju jauh sebelum waktu yang disepakati, berbaris melintasi permukaan tulang yang panas menyengat, dan berkumpul dalam formasi pertempuran di belakang garis tempur. Sunni memberikan instruksi terakhirnya kepada para seinnya, "Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Ingat, ini maraton, bukan lari cepat. Akan ada pertempuran lagi besok, dan lusa, sampai kita mencapai tulang rusuk kedua atau kita semua mati mengenaskan." Faktanya, pertempuran akan menjadi jauh lebih sengit begitu kita mencapai Reach, karena hollow besar di dalamnya jauh lebih besar, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih mengerikan. Dia menatap mereka dari balik topeng gelapnya. "Jangan jadi pahlawan, jaga tubuhmu, jaga hakikat dirimu. Di atas segalanya, jaga hidupmu. Kau mungkin berpikir bahwa mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan 1000 prajurit adalah tindakan yang mulia. Tetapi tanpa kekuatanmu, 10.000 orang akan mati keesokan harinya. Seorang pengecut yang hidup lebih berguna bagiku daripada mayat yang pemberani." Saint Rivalen menatapnya tajam, lalu mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya, Lord Shadow. Kami dari Sword Domain, yang berarti sebagian besar dari kami memiliki saudara kandung, pasangan, anak, dan teman di antara para prajurit. Adalah hal yang wajar untuk mengorbankan beberapa orang demi menyelamatkan banyak orang. Tetapi jika ada seseorang yang Anda hargai di antara sedikit orang itu, semua alasan tidak akan masuk akal. Ini bukan masalah keberanian atau kepengecutan, sungguh, hanya kepentingan pribadi." Sunni menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu, simpan saja kepentingan pribadimu. Sebagai seorang Saint dari Sword Domain,
Aku harap kau memprioritaskan kebutuhan pasukan di atas kebutuhanmu sendiri. Jika kau gagal menjalankan tugasmu dan membahayakan misi karena sentimentalitas yang salah arah, aku mungkin akan membunuhmu, juga saudara kandung, pasangan, anak, dan teman-temanmu sendiri. Saint Rivalen tampak sedikit geram. Pria gagah berani itu menggertakkan giginya tanpa suara, lalu mengangguk kaku. Tidak seorang pun dari kita akan membahayakan misi ini, Tuan Bayangan. Sunni mengalihkan pandangan. Bagus. Sekarang, persiapkan. Dia juga harus mengikuti nasihatnya sendiri. Bukan bagian tentang bertahan hidup dan tetap tenang, tetapi bagian tentang membatasi esensinya dan memperlakukan pertempuran sebagai maraton. Untungnya, Serpen bersamanya, dan akan mampu mengisi kembali banyak esensinya saat mereka pergi. Namun, Sunni masih harus bersikap konservatif dengan apa yang dilakukannya, dan seberapa intens ia bertarung. Secara praktis, ini berarti bahwa dia tidak akan memanggil Shadow Shell kecuali dia benar-benar membutuhkannya, dan tidak bisa terlalu bergantung pada Shadow Manifestation. Itu tidak masalah. Shadow Manifestation sebagian besar berguna untuk menghadapi sejumlah besar musuh yang lebih lemah, dan dia memiliki seluruh pasukan perang untuk melakukan hal itu. Sunni menarik napas dalam-dalam dan menatap pertempuran sengit yang berkecamuk di depan. Pergi, para orang suci bergegas maju. Mundur selalu menjadi manuver tersulit untuk dilakukan tanpa membiarkannya berubah menjadi pembantaian, tetapi pasukan pedang cukup terlatih untuk melakukannya dengan sempurna. Seorang Sunni dan para orang sucinya memasuki pertempuran, trompet perang meraung di seluruh hutan, dan para prajurit yang kelelahan dari kelompok perang kedua perlahan-lahan melepaskan diri. Bergerak mundur dan melewati barisan kelompok ketiga seperti air melalui saringan. Tetapi Sunni tidak melihat semua itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia mengirimkan denyut nadi esensi ke otot-ototnya dan mendorong dirinya sendiri dari tanah, melonjak menjadi lompatan yang menakjubkan. Dia melesat melewati formasi pertempuran kelompok perang kedua, barisan gema bergerak di depannya, dan hamparan hutan merah yang luas di baliknya. Mendarat dengan ledakan gemuruh di atas hamparan lumut merah yang merayap. Seketika, terjadi pergerakan di sekelilingnya, hutan menjadi hidup untuk melahap dan mencerna penjajah itu. Sunni mengulurkan tangannya ke dalam bayangan dan mencabut sebuah odachi hitam, lalu mengangkatnya ke posisi tinggi. Tiba-tiba, ia tersadar bahwa kelompok perang yang diberi nama sederhana itu, pada kenyataannya, lebih besar dari seluruh pasukan evakuasi pertama, paling tidak sejauh jumlah prajurit yang bangkit. Dan jauh lebih kuat, dan dialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Jika itu bukan kemajuan karir, maka aku tidak tahu apa itu. Sunni memperluas indera bayangannya sejauh mungkin, lalu melangkah maju. Ayo kita lakukan pekerjaan dengan baik. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.